aku Diva. Di video kali ini aku seneng banget karena aku bakalan room tour office dan juga galeri butik ditemenin sama Kanisa. Nah, di bulan Januari kemarin aku sama Kanisa juga udah sempet nih room tour untuk cek pembangunan kantor butik. Dan alhamdulillah hari ini kita seneng banget karena kita bakalan room tour galeri dan juga office butik. Nah, buat sister yang penasaran, yuk ikutin kita terus. Sister, kali ini aku ditemenin sama Kak Nisa. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Diva. Dan alhamdulillah kita seneng banget akhirnya kita bisa room tour galeri dan juga office butik yang ditunggu-tunggu butik sister nih, pastinya udah pada penasaran banget dari kita cek progres pembangunan kemarin ya Kak. Bener. Sampai akhirnya kita bisa room tour, yeay. Dan aku juga ikut seneng banget nih Kak dengan dibukanya office dan juga galeri butik. Dan juga apalagi main aku juga tanggal 10 April kemarin ikut serangkaiannya soft openingnya butik yang seru banget gitu kan Kak. Nah sekarang hari ini kita mau room tour, boleh kan Kak ya? Boleh banget, Diva. Nah, sekarang Sister dan juga Diva kita sedang berada di depan gedung ya, kantor dan juga galeri butik. Yeay. Nah, Kanisa, aku penasaran banget nih, di kantor butik ini kan warnanya tuh dominan pink sama putih nih. Benar. Nah, awalnya tuh konsepnya itu dari mana sih Kak? Kanisa tuh terinspirasi dari mana gitu? Oke. Bener banget, Diva. Kantor butik memang yang pertama konsepnya itu minimalis, yang kedua konsepnya modern, dan yang ketiga konsepnya tetap feminin, dan yang keempat tetap mewakili citra ataupun look dari butik itu sendiri. Nah, karena butik itu kan memang gaun yang diciptakan spesialis untuk wanita Indonesia, jadi spesialis untuk para wanita-wanita, sehingga warna logo butik, warna utamanya itu adalah pink ya, pink mengarah ke purple. Nah, setelah itu kita konsultasikan dengan arsitek yang membangun kantor ini dan diwujudkan kantor yang dengan desain secantik ini. Ala-ala princess, ada yang bilang ini kantor seperti rumah Barbie gitu ya. Tapi kalau aku bilang ini memang konsepnya tetap pengen clean, minimalis, dan juga tetap pengen modern, tapi tetap ada unsur feminin dan unsur dari logo-logo butik. Jadi bener, jadi diwujudkan dengan kantor yang seperti ini. Nah, itu dia sister konsep dari kantor butik ya, yang seperti Barbie ini, simple tapi cantik. Nah, buat butik sister semua nih pasti udah penasaran banget ya, di lantai 1 butik itu ada apa aja sih Kak? Boleh dilihatin ya Kak ya? Boleh sekali. Nah, Diva, pertama aku akan ajak ke galeri butik ini ya. Ayo sister, kita ikut. Nah Diva, sekarang kita lagi di galeri butik. Yang pertama kita pasti akan melihat spot hijab-hijab cantik ini ya. Ini sebenarnya hijabnya langsung bisa dibeli. Dan di sini juga ada mirror selfie ya, jadi bisa selfie-selfie atau mau dan nyoba juga bisa. Wah, bagus banget ya Kak. Adi pasti butik sister udah pada pengen banget nih masuk ke galerinya butik nih. Nah, kalau yang di sana ini pasti gaun-gaunnya butik nih ya Kak ya? Iya, di sana memang kita display gaun-gaun butik. Ayo Diva, kita ke sana. Kita tunjukkan ke butik sister ya. Nah, di sini sebenarnya adalah sampel ya. Jadi yang ada di display ini sebenarnya ini adalah size S. Jadi nanti sister bisa pilih nih yang suka. Misal aku suka ini, ternyata nggak ada di ready stock, bisa order PO. Atau misal sister di rumah nih udah ngepo-ngepo gaun-gaun yang di-review sama Diva. Ini kok kelihatannya bahannya agak ragu ya, agak gimana ya, bisa langsung cek ke galeri butik. Bisa langsung pegang bahannya, bisa langsung lihat payetnya, brokatnya. Jadi juga biar sister makin yakin, makin mantep untuk order di butik. Wah, emang butik ini emang kualitasnya benar-benar terjamin ya Kak. Berarti Kak bisa ada garansi nih, kita bisa cek langsung nih bahannya bagus apa enggak gitu. Nah sekarang nih Kak, di situ ada pintu buat apa ya Kak? Oke, kita lihat langsung aja ya daripada penasaran. Yuk butik sister. Nah, di sini sebenarnya ada 2 pintu ya. Pintu pertama ini toilet sekaligus fitting room. Jadi biar multifungsi karena ini toilet kering, jadi bisa untuk fitting room. Dan pintu yang ini, nah kita buka ya, kira-kira apa sih isinya? Nah, ini adalah gudang Shopee Diva. Di sini kita menyimpan stok-stok untuk gaun ready stock Shopee. Oh, dibuka aja. Iya, benar, biar cahayanya tuh lebih glowing gitu ya. Nah, di sini kita sudah sediakan stok Shopee khusus untuk Lebaran ya. Memang kita sengaja produksi sebelum Lebaran, ini kita udah cicil tiap bulan kita produksi untuk stok Shopee. Dan di sini sister yang belum kebagian PO untuk pengiriman sebelum Lebaran bisa banget order di Shopee. Nah, karena di Shopee kita juga udah sediakan admin khusus ya yang siap melayani sister via chat dan juga mengirim orderan sister setiap hari di atas jam 3 untuk transfer akan dikirim.
Wah, ini kemarin tuh aku sempet lihat kan Kak ke gudang Shopee itu kayaknya lebih banyak dari ini nih gaunnya. Ini udah menipis nih, pada dibeli apa gimana nih Kak? Iya Giva, kemarin itu kita masih berantakan banget dan alhamdulillah penjualan menjelang lebaran ini di Shopee itu benar-benar pesat banget dan stok itu habis secepat kilat. Iya, jadi Boutique Sister yang menginginkan gaun-gaun di Shopee langsung aja check out, langsung aja transfer karena stoknya cepat habis. Iya, terbatas dan kita nggak bisa keep Kak. Siapa yang transfer itu dia yang dapat gaunnya. Nah, ini aku juga ada penasaran lagi nih, kok ada pintu lagi nih? Kantor Boutique berarti terhubung terus nih ya Kak, ada pintu gitu ya Kak. Aku penasaran ada apa aja sih? Daripada penasaran, yuk Boutique Sister dan Nisa aku ajak untuk ke pintu yang di samping gudang Shopee ini. Di sini adalah tempat penyimpanan bahan-bahan baku produksi butik. Dari mulai mutiara, kemudian kain-kain, dan di sini juga sudah ada tim bahan baku ya, tim produksi dan juga purchasing yang setiap hari itu standby untuk mendata gaun-gaun sister sudah sampai mana sih kira-kira, sudah dipenjahit kah, sudah dipemotong kah, sudah dipemayat kah gitu. Jadi bisa terlacak oleh tim produksi ini. Dan di sini payet kita juga udah mulai menipis ya. Bener, udah banyak yang kosong karena memang untuk produksi lebaran memang apa ya, banyak banget kita kebutuhan payetnya. Kemarin kita nyetok banyak banget sampai kardus-kardus udah mulai menipis. Nah, di situ kan ada gudang kain ya Kak ya. Kemarin tuh aku sempat lihat kayak banyak banget itu sampai kayak berantakan gitu. Sekarang udah mulai menipis nih Kak. Kita boleh cek nggak ke sana? Boleh, ayo kita ke sana. Kita ke tempat penyimpanan kain putik ya Diva. Memang untuk kain bahan baku produksi kita kelola. Kita kelola di kantor khusus ya. Karena memang kita harus cek untuk kualitas kainnya itu seperti apa. Kalau misal kurang sesuai dengan yang dikatakan supplier pasti kita kembalikan. Baik warnanya ataupun kualitasnya. Makanya kita tangani sendiri di kantor putik. Dan di sini nih kain terbanyak ya. Ini khusus untuk dari Coconut. Kloter terakhir PO sebelum lebaran, pengiriman sebelum lebaran ya, memang peminat bener Coconut itu best seller banget. Dan di sini Diva lihat ya, ini udah mulai pada kosong untuk rak-rak kainnya. Padahal kemarin itu kayak sempat pesimis waktu kita nyetok kain. Kira-kira ini habis nggak ya? Kapan ya habisnya? Berapa lama ya habisnya? Ternyata belum sampai seminggu kain udah habis. Nah, di sini aku lihat kan banyak kain-kain yang polos nih ya Kak. Iya. Aku penasaran sama yang lace-lace itu di mana sih Kak? Yang lace ya. Begitu aku ajak ya, Boutique Sister harus tahu kita juga nyetok lace. Nah, tapi aksesnya agak susah ya, nggak apa-apa ya, loncat dikit. Nah, ini dia stok lace, ini juga makin menipis ya. Kenapa? Kalau misal order gaun yang mempunyai lace eksklusif, lace bordir, itu pasti ada slotnya. Dan pasti ada beberapa Boutique Sister yang pernah nggak kebagian. Karena memang kita nyetoknya terbatas banget. Karena lace ini tidak sembarang brand bisa dapat lace ini, hanya eksklusif. Jadi misal Boutique dapat nih dari supplier atau dari pabrik, kita pasti borong semua lace-nya, kita stok di gudang dan kita produksi untuk gaun. Untuk itulah kenapa lace nggak bisa sama untuk tiap bulannya. Misal bulan ini motif daun bintang, bulan depan motif aster, bener. Karena memang pergerakan lace itu cepet banget. Nah, di lantai satu ini kan ada penyimpanan kain gitu-gitu kan Kak. Aku penasaran banget nih, untuk tim jahitnya itu juga ada di lantai satu atau di mana sih Kak? Jadi lantai satu ini tidak ada tim jahit. Lantai satu ini hanya galeri, gudang Shopee, garasi dan juga penyimpanan Shopee. Nah, untuk penjahitnya di mana? Kita punya 8 rumah produksi jahit yang menyebar di seluruh Yogyakarta. Kenapa 8? Kenapa menyebar? Karena memang untuk tim jahit itu kan tidak begitu kondusif ya, banyak suara mesin, banyak suara mesin obras gitu kan. Jadi kita pengen kantor ini tuh benar-benar kondusif. Jadi untuk review, untuk membalas chat, untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan data itu bisa fokus, bener. Jadi untuk tim jahit kita pisah. Kenapa sampai 8? Karena untuk mencari tempat yang luas banget seperti gudang itu pertama susah juga. Terus kalaupun ada pasti sewanya juga mahal. Untuk itu kita pisah-pisah di 8 rumah produksi. Tuh, jadi kan kadang-kadang kita bikin konten ya untuk kunjungan ke rumah produksi juga. Nah, itu salah satu tim jahit kita. Oke, berarti lantai satu ini ya Kak, isinya ada kain, ada ruang Shopee gitu. Nah, pasti semua udah penasaran nih di lantai 2 tuh ada apa aja sih? Yuk Kak, ajak aku ke lantai 2 ya. Nah, ini dia Diva, lantai 2.
pertama kita akan disambut oleh pantry yang sangat instagramable ini ya, semoga instagramable. Karena memang kita khususkan ini dapur bersih lah, ibaratnya dapur bersih, jadi khusus untuk bikin minum aja, untuk motong-motong aja. Untuk dapur kotornya itu ada di lantai 1, cuma tadi nggak tunjukkan karena berantakan sister. Di pantry ini memang konsepnya kita pilih nuansa natural ya, putih dan juga coklat. Kenapa? Biar tetap netral kalau misal digunakan untuk konten, dan juga tetap looknya tuh timeless gitu. Oke, selanjutnya kita mau ke ruang mana lagi, Kak? Yuk aku ajak Diva dan Putik Sister untuk ke studio. Yuk kita ikut. Nah, ini adalah studio private Putik, jadi yang bisa menggunakan studio ini hanya Putik, jadi tidak disewakan. Oke, kita masuk ya, yuk. Nah, ini dia studionya. Pasti Diva sering banget pakai ruangan ini ya, hampir tiap hari di sini seharian untuk bikin konten Putik. Nah, aku mau tanya nih Kak, boleh jelasin sedikit nggak sih untuk spot-spotnya kan banyak banget nih Kak, dan juga ada kaca nih di atasnya, penasaran banget itu fungsinya buat apa sih? Oke. Aku jelaskan ya, karena banyak banget sister yang penasaran dan pengen sewa studio ini gitu. Padahal ini studio private khusus untuk Putik. Yang pertama ini spot bunga nuansa feminin ya. Ini sebenarnya tertutupi ya. Nah, ini sebenarnya masih masih belum jadi banget karena masih ditutupi kayak gini. Ini yang sering sister lihat untuk background ini ya, karena ini ikonik Putik banget ya nuansanya. Dari kantor lama sampai kita pertahanin ke studio baru. Setelah itu ini ada industrial, background industrial di sini. Ini biasanya kita gunakan untuk outer ataupun untuk take video Putik yang minimalis karena ini looknya natural konsepnya dan warnanya juga pakai aci aja gitu. Selanjutnya ini juga favorit kita semua, favorit Diva juga ya. Nah, ini warna purple, di sini kayak Malaysian gitu. Jadi ini terinspirasi dari dekorasi pernikahan Malaysia. Dan ini kita pilih warna purple karena warna purple juga warna yang lagi naik daun di 2021 ini. Selanjutnya ini adalah natural putih ya, white bridal. Ini favoritku juga karena untuk take nuansa tema pengantin atau untuk yang konsepnya putih minimalis, ini pasti kita pakai background di sini dan nuansanya putih dan juga coklat. Dan spot yang paling lucu juga di sini, ini spot rustic bener, tapi kita akan touch up dikit ya, karena kan 3 bulan sekali pasti kita touch up biar fresh nuansanya. Kalau ini rustic, ada pampas-pampas, ada daun kering-kering, ini adalah spot di studio Putik. Wah, bagus banget kan Putik Sister. Ini Putiknya emang selalu the best dan totalitas ya, sampai dibuatin studio yang sebagus ini. Aku juga sebagai model jadi lebih semangat lagi nih Kak nge-reviewnya. Nah, ngomong-ngomong yang kaca ini sama pembatas ini belum jelasin Kak, itu untuk apa ya? Oh ya, untuk kaca ini adalah skylight. Ini sebenarnya untuk cahaya, biar cahaya ilahi meresap ke dalam natural, ke dalam setiap video review Putik ya. Jadi bener-bener cahayanya tuh bagus. Nah, setelah itu ada skat ya ini. Ini sebenarnya bisa dibuka tutup fungsinya kalau misal di sini pengen fokus bikin konten, di sebelah sini lagi rapat atau lagi meeting, jadi biar punya tidak terganggu, biar ada skat seperti itu. Ini pasti sister udah pada penasaran banget nih, karena di situ ada pintu. Itu pintu buat apa sih Kak? Yuk, daripada penasaran, kita ajak Putik Sister untuk lihat di ruangan wardrobe. Kita lihat ya, ruangan wardrobe khusus untuk gaun-gaun yang akan direview Putik. Nah, di sini untuk wardrobe-nya jadi banyak sekali. Ini adalah gaun-gaun yang direview model tiap hari. Ada juga gaun Putik, hijab, dan juga ada outer-outer dan juga wardrobe outer. Selain itu, di sini kita lihat ya, di sini juga ada koleksi sepatu-sepatu yang biasa digunakan untuk konten-konten Putik ya. Kita juga pakai semua properti sendiri. Nih ada balon-balon apa untuk tema-tema tertentu, kan pasti butuh properti-properti tertentu. Ini sampai sini juga banyak sekali. Di sini ini adalah ruangan wardrobe. Nah, di lantai 2 ini selain ada studio dan juga wardrobe, ini ada apa lagi sih Kak? Aku ajak untuk ke ruangan lain, yaitu adalah ruangan customer service Putik.
Nah ini dia Diva, ruangan customer service Putik. Beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya bulan Januari, kita udah di sini tapi masih progres pembangunan. Dan ini alhamdulillah sudah jadi dan sudah bisa ditempati oleh customer service Putik dalam melayani Putik Sister. Mejanya itu memanjang dan juga atasnya ada lampu-lampu dekoratif ya, biar kalau mau foto-foto itu bisa cantik. Dan selain itu kita juga perhatikan cahayanya untuk kacanya, jadi kita mau di ruangan ini tuh tetap terang tapi menggunakan cahaya alami, tapi nggak panas gitu. Kalau di studio kan ada cahaya dari atas, sehingga kita kasih cahaya dari samping. Dan di sini ini ada kaca, apa ini, kaca oval gitu ya. Ini awalnya nggak ada, awalnya ini tuh tembok aja sampai sana, tapi aku pikir kok kayak sumpek banget. Akhirnya aku minta ke bagian tim di lapangan pembangunan, aku minta untuk dijebol dan dikasih kaca seperti ini. Iya, sekaligus untuk spot foto-foto juga bisa. Nah itu dia sister, untuk tim CS Putik, semangat ya kakak-kakak. Yuk kak, ajak aku ke ruangan lainnya. Nah selanjutnya kita akan menuju ruang packing reguler. Di sini ada tumpukan-tumpukan baju juga yang menanti untuk di packing. Dan juga ini ada tumpukan box yang juga siap digunakan untuk packing. Nah packing reguler ini Diva, kita memang barang datang tiap hari, setiap jam, setiap menit itu barang datang. Tapi setiap jam juga barang keluar. Jadi kita tidak menimbun barang banyak-banyak. Karena setiap barang yang ada di packing reguler ini sudah pesanan orang semua. Kita lihat langsung aja ke packing reguler. Halo. Nah ini dia untuk packing reguler. Raknya bisa dilihat, ini raknya udah kosong karena memang ini hanya transit aja sebenarnya. Barang-barang di sini tuh cuma transit. Datang paling cuma 30 menit di sini langsung diangkut sama JNT. Dan ini adalah persediaan box untuk special packing lebaran. Sebanyak ini. Karena memang untuk lebaran antusias PO-nya banyak banget dan biasanya kayak apa ya, box terus kain segala macam tuh kalau nggak nyetok pasti akan kehabisan. Untuk itu kita nyetok sejak awal dan sebanyak ini sampai mau ke platform. Oke kak, ini ruangan terakhir di lantai 2 atau masih ada lagi sih? Masih ada satu ruangan lagi yang aku mau tunjukin ke Putik Sister semua. Nih? Yuk ikutin. Nah ini adalah ruangan musola. Jadi kita buat musola khusus untuk para tim Putik yang mau sholat di sini. Ini kita sediakan tempat wudhu dan juga ini ada mukena yang sudah kita hanger di sini. Kita copot sendal ya. Dan untuk musolanya kita memang menghadap view-nya tuh langsung ke barat, menghadap ke taman. Jadi kalau misal ada yang mau berdoa ataupun beribadah di musola biar lebih khusyuk. Ini untuk view-nya menghadap ke taman. Room tour office dan juga galeri Putik. Wah bagus banget ya. Tapi sebelumnya aku masih mau nanya-nanya nih ke Kanisa. Buat sister yang penasaran, ikutin terus sampai selesai ya. Nah itu tadi dia sister, detail-detail untuk kantor dan juga galeri Putik. Bagus banget ya. Nah aku penasaran nih Kanisa, memakan berapa lama sih untuk pembangunan kantor dan juga galeri ini? Untuk pembangunan kantor dan juga galeri Putik ini, dari start peletaan batu pertama itu terhitung dari bulan Agustus 2020. Berarti bisa ditempatin Februari, berapa bulan itu? 7 bulan. Nah, 7 bulan bisa ditempatin. Memang dari awal kita sudah target untuk tim pengelola pembangunan untuk 7 bulan selesai. Dan alhamdulillah bisa diusahakan dengan konstruksi yang tetap kokoh dan juga detail-detail yang tetap rapi sesuai dengan keinginan gitu. Dan alhamdulillah tepat waktu di bulan Februari bisa ditempatin. Wah, alhamdulillah berarti bisa tepat waktu nih ya kak ya, kita bisa pindah ke kantor baru. Aku juga mau tanya lagi nih kak, kan banyak orang di luar sana tuh yang takut untuk memulai bisnis nih, karena mungkin mereka nggak punya kenalan supplier, nggak punya kenalan orang dalam gitu. Tapi kan Kak Anissa kan dulu juga mengawalnya kan sendiri nih ya kak. Dan alhamdulillah kemarin aku juga lihat pas grand openingnya Putik ini banyak banget yang ngirimin papan bunga, ucapan selamat dari vendor-vendor gitu kan kak. Itu boleh nggak sih dibagi tipsnya nih? Sebenarnya nggak ada tips tertentu. Ketika kita memulai awal bisnis, pasti kan kita nggak mungkin belanja banyak banget, satu truk, satu kontainer gitu kan nggak mungkin gitu. Dan jangan berharap ketika kita awal memulai, supplier itu akan melihat kita. Jangankan melihat, mungkin
mengingat nama kita pun enggak gitu, karena pertama kita belanjanya masih sedikit, kedua kita juga masih harus sadar diri kita bukan siapa-siapa ketika awal memulai bisnis gitu. Ya udah jalani aja, walaupun hanya beli kain semeter 2 meter itu nggak masalah, walaupun belum kenal supplier itu nggak masalah, karena nanti lama-lama ketika kita sering belanja banyak, pasti supplier akan nyariin kita. Kalau ada barang-barang produk baru, ada barang-barang yang limited edition, pasti kita ditawarin lebih dulu karena kita udah membuktikan nih, udah belanja banyak gitu. Jadi kalau memang di awal kita belum membuktikan apa-apa terus berharap punya supplier banyak, punya kenalan banyak, itu jangan berharap. Kita buktikan dulu nih brand kamu mampu untuk bersaing, untuk kenal oleh supplier gitu. Dan untuk vendor dan supplier yang saat ini bergabung dengan Putik, itu pun tidak gabung dalam semalam langsung ada gitu, enggak, tapi itu semuanya berproses. Nah itu dia sister, yang penting mulai dulu aja ya kak ya, walaupun nggak kenal siapa-siapa nggak apa-apa, yang penting berani untuk memulai. Nah aku juga penasaran nih kak, Kanisa kan sering banget nih ya sharing tentang bisnis, tentang jahit, desain gitu. Emang nggak takut kak kalau yang nonton tuh kompetitor Kanisa gitu, takutnya ntar disaingi atau ntar dicontek gitu? Kanisa nggak khawatir? Untuk konten-konten yang aku share di sosial media, baik Instagram atau YouTube, kita nggak bisa membatasi siapa saja yang harus nonton. Semua orang yang mau nonton bisa nonton, gitu kan, termasuk para kompetitor gitu. Kalau mau nonton bisa, silakan, nggak apa-apa. Terus kalau ketakutan dicontek atau disaingi, itu mungkin ketakutanku beberapa tahun yang lalu. Karena untuk sampai di titik ini, di tahap ini dengan hati yang seperti ini tuh udah proses. Itu semua berproses. Beberapa tahun lalu aku takut banget kalau mau sharing sesuatu, bahkan ketika ada desain yang dicontek aku tuh kayak sebel banget, marah banget, dan di hati tuh gondok banget gitu loh kalau orang Jawa bilang. Tapi itu proses, makin kesini aku makin sadar bahwa kita nggak bisa membendung orang untuk nggak niru kita. Kita nggak bisa membatasi orang buat kamu jangan niru kita, jangan niru aku, kamu nggak boleh, nggak bisa. Tapi yang bisa kita asah adalah kreativitas kita gitu, karena aku yakin industri kreatif itu sampai kapanpun akan tetap ada dan tidak pernah mati gitu, dan tidak akan digantikan oleh mesin. Karena kalau industri kreatif, misal nih desain itu kan membutuhkan inspirasi, sedangkan mesin ataupun alat canggih kan itu terprogram. Inspirasi itu kan sebuah seni yang dari jiwa manusia yang tertuang dalam sebuah karya. Jadi aku tidak khawatir untuk sekarang ini, dan alhamdulillah terbukti tidak mengurangi orderan Putik. Walaupun dengan aku sharing-sharing sebanyak itu, Putik tetap lancar alhamdulillah untuk orderannya. Ya, kan? Alhamdulillah. Wah, malah aku nih kayak kadang suka sebel gitu kayak ngelihat online shop lain gitu, kok ini desainnya nyontek-nyontek Putik gitu. Tapi ngeliat Kanisa udah legowo itu luar biasa banget sih, mantap. Seru banget nih cerita-cerita sama Kanisa dari mulai perjuangannya gitu kan. Sekali lagi selamat ya Kanisa untuk galeri dan juga office Putik yang udah resmi launching nih. Dan untuk Putik Sister yang mau datang ke galeri bisa banget loh, dari jam 8 pagi sampai 4 sore ya kak ya. Bener banget. Hari Senin sampai Sabtu. Bener. Lokasinya di mana? Lokasinya bisa langsung cari di Google Maps, itu udah tertera ya, langsung aja ketik Putik Office, nanti langsung ketemu ya kak. Bener. Dan juga cerita-cerita seru sama Kanisa. Terima kasih untuk Sister yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.